Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fernando, NIM 210740. Kali ini saya akan melakukan pengenalan serta pembongkaran dari transmisi transverse. Yang pertama saya membuka dulu komponen-komponen yang ada di luar, seperti yang di video itu. Saya menggunakan kunci sok 12 di sini ya. Setelah itu saya membuka control shaft cover. Dia memiliki ada 4 buah baut. Saya menggunakan kunci sok 14. Kok beda maksudnya? Penggerak roda. Untuk kamera. Setelah baut yang keempat tadi sudah terlepas, lalu lepaskan baut yang di samping dengan menggunakan kunci sok berukuran 17. Nah, setelah itu keluarkan shaft and select lever shaft dari transmission case. Menggunakan kunci sok 12, buka transmisi ke case cover. Nah, transmisi case cover ini memiliki 9 buah baut, jadi dibuka semuanya terlebih dahulu. Setelah semua bautnya sudah terlepas, lepaskan transmission case covernya. Bila keras, pukul pakai palu plastik. Karena di sini tren axle-nya sudah sering dibuka, jadi melepasnya cukup mudah. Selanjutnya, melepaskan garpu pemindah atau release fork beserta hub sleeve-nya. Di sini di garpu pemindah itu sebenarnya memiliki baut yang berukuran 10. Karena di sini bautnya sudah tidak ada, jadi kita membukanya cuman menariknya saja ke atas sampai terlepas. Lalu lepaskan baut bearing retainer, ada 5 buah baut dengan ukuran 12. Nah, selanjutnya saya akan melepas clutch hub, gigi 5 dan ring synchronizer dari input shaft menggunakan tracker. Pada saat melepas, pastikan tracker sudah pas atau tidak mereng pada saat pemasangan. Jadi pada saat kita melepasnya jadi mudah, tidak terlepas trackernya. Kira pinjam loh.
Oke lah. Pada saat melepas gigi 5, jika gigi tracker tidak bisa masuk, bisa kita congkel menggunakan obeng min seperti yang di video ini. Kalau bukan keponakan Ultraman mana bisa. Pak, misi Pak. Makanya. Agar mudah untuk melakukan langkah pemasangan, agar kita tidak salah dalam memposisikan atau mengurutkan gear-gear. Pada saat gear dibuka, urutkan letaknya sesuai dengan posisi awalnya tadi. Susun seperti yang dilakukan di video. Pengen alat. Lalu lepas penahan bantalan depan, dia memiliki 3 buah baut. Saya buka menggunakan kunci L bintang. Tolong cik dua, tolong cik tau. Dua apa itu? Oh, rasanya pilih kosong. Ganti cik bisa. Aduh. Lah. Selanjutnya lepas transmission case. Lepas semua baut. Bautnya ada 13 buah dengan ukuran 14 mm. Ya, saya buka menggunakan kunci sok 14. Mekanik JM itu dulu ayo. Malas tayo tadi. Aduh lah. Lama tiba Vicky. Vicky saya mau aja dulu. Setelah itu lepas transmission case dari transaxle case. Jika keras, kita bisa pukul dengan menggunakan palu plastik. Karena di sini sudah sering dibuka, jadi pada saat kita bukanya cukup mudah. Jadi tidak perlu dipukul dengan palu plastik. Biasanya sih bola. Setelah itu saya melepaskan unit garpu pemindah. Langkah pertama, lepaskan baut yang ada pada garpu pemindah dengan menggunakan kunci sok 10. Lalu tarik semua keluar saf pengunci dari garpu pemindah. Heli halang lah. Nah. Salah. Ada salah. Balap-balap bro juga. Nampak. Nah, setelah garpu pemindah terlepas, lalu lepaskan reverse gear, lalu lepaskan polos input dan outputnya secara bersamaan. Bila keras, sedikit-sedikit digoyang-goyangkan agar dia bisa terlepas. Sama-sama enggak? Ah. Wah. Video. Pilih yang Lalu lepaskan diferensial atau gardan. sebutlah fungsi komponennya kok. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan pada komponen transmisi Excel. Yang pertama ada
tingkat kemampuan dari ring synchromess dengan cara memutar ring synchromess dan rasakan pengeremannya. Nah, dan di sini ring synchromess-nya masih dalam kondisi bagus, pengeremannya masih baik, jadi komponen ini masih bisa dipakai. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari hub lift dengan cara mendorong dan memasukkannya ke dalam. Nah, dari pemeriksaan ini komponen hub liftnya masih dalam kondisi baik, jadi masih bisa dipakai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan celah ring synchromess dari alur roda gigi menggunakan fluodik. Dan hasilnya yaitu sesuai standar, itu standarnya 0,75, jadi masih dalam kondisi baik. Ini saya akan mengukur luncuran dari gigi 5 menggunakan jangka sorong. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 29,9115. Jadi dapat disimpulkan komponen ini dalam masih keadaan baik. Selanjutnya saya akan memeriksa luncuran dalam dari gigi mundur menggunakan jangka sorong. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 18,040. Jadi komponen ini masih dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan. Ini saya akan mengukur hub lift dengan menggunakan jangka sorong. Dan hasil yang didapatkan sesuai standar yaitu 0,4. Di komponen ini masih dalam kondisi baik. Selanjutnya saya akan mengukur garpu pemindah dengan menggunakan jangka sorong. Nah, dan hasil yang didapatkan yaitu 0,5 yang sesuai standarnya, yaitu standarnya 0,3 sampai 0,5. Jadi komponen ini masih dalam kondisi baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran diameter shaft dari poros video gear menggunakan mikrometer spektrop. Dan hasil yang didapatkan yaitu 17,966. Jadi shaft ini masih dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan kembali. Baiklah, saya di sini akan melakukan pemeriksaan dari komponen Tran Excel. Yang pertama mengukur keolengan dari poros input dengan merujuk pada buku manual. Dan sekarang kita mengukur menggunakan dial gig. Putar secara perlahan. Dan standar minimumnya itu yaitu dan standar maksimumnya yaitu 0,015. Jadi hasil pengukuran yang kita dapatkan adalah 0,015. Jadi masih sesuai standar dan ini masih layak digunakan. Selanjutnya saya akan mengukur diameter luar dari poros input. Di sini ada terbagi 4 bagian, 4A. Yang pertama ada bagian seperti yang di buku, ada part A, part B, part C, dan D. Yang pertama kita ukur adalah yang bagian A dengan standarnya itu 24,88 dan minimumnya itu 24,88. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 24,88. Jadi masih sesuai standar dan masih bagus. Ya, itu bagian 2. Bagian B
standarnya itu 28,99, minimumnya 28,99. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 28,99. Nah, jadi hasilnya sesuai standar dan masih bisa dipakai. Selanjutnya mengukur yang C, standarnya yaitu 30,98 dan minimumnya yaitu 30,98. Dan hasil yang kita dapatkan yaitu 30,98, jadi masih sesuai standar. Nah, selanjutnya kita mengukur bagian D yang standarnya itu 24,98 dan minimumnya itu 24,98. Jadi dari hasil pengukuran yang kita dapatkan adalah 24,98, jadi masih sesuai standar. Dan setelah kita melakukan pengukuran pada bagian-bagian poros milimeter luar shaft, dapat disimpulkan bahwa input shaft dari komponen keran Excel ini masih dalam kondisi baik dan masih layak digunakan. Pertama, masukkan unit gardan ke terangnya showcase, paskan. Setelah itu pasangkan poros output dan inputnya secara bersamaan. Pastikan pada saat pemasangannya itu dalam posisi lurus, tidak mereh, dan agar pemasangannya itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya pasang reverse gear atau gigi mundur. Nah, setelah itu pasang kembali semua unit garpu pemindah. Jangan sampai salah ataupun terbalik. Pasang sesuai urutan awal pada saat kita membuka tadi. Dan jangan lupa pada tuas penghubung gigi mundurnya terdapat dua baut yang berukuran 14. Pasang baut tersebut lalu kuatkan menggunakan kunci sok 14. Iya, masa nangis. Nah, jangan lupa pasangkan juga baut pada garpu pemindahnya. Terdapat 3 buah baut yang dengan ukuran 10 mm. Kita bisa mengencangkannya dengan kunci pas ring 10. Tuh, technician-nya lah dulu. Bapak, lah masuk Pak Karung. Kuncinya, bro.
Buka itu daripada yang mau cepat. Itu nak pakai dongkrak yang pertama. Setelah semuanya sudah terpasang dan sudah dicek apakah bautnya sudah terkunci erat semua, lalu pasangkan transmission case-nya pada transmission case. Paskan bearing-bearingnya pada dudukan transmission case. Usahakan lurus agar mudah saat melakukan pemasangan. Setelah terpasang, lalu pasangkan kembali baut-bautnya yang berjumlah 13 buah. Kalau bongkar untung banyak cincong pak. Pause ni, panjanglah video. Habis lah paket upload. Harusnya keputar setik tadinya. Kalau nampak putaran kan, aku tinggal pasang ke sudah selesai. Lalu kencangkan dengan menggunakan kunci 14 sok. Ya, pendek dulu. Kalian setek dalam. Nah, setelah itu pasangkan kembali penahan bantalan depan yang memiliki 3 buah baut dengan menggunakan kunci L bintang. Dengan roda gigi itu enggak. Kali petang kemarin. Kok bos? Ini pakai kaki. Melibatnya bulan ya. Tapi lebih gimana sebenarnya Pak? Oh iya. Ku bisnis itu sama weh. Patek awak sih. Lalu pasang kembali kontrol shaft cover ke transmission case. Dia memiliki 4 buah baut yang ukuran 14, dikencangkan menggunakan kunci sok 14. Jangan lupa memasang baut yang ada di sampingnya, yaitu baut 17. Kencangkan menggunakan kunci sok 17. Video no. Teksaan deh. Serius lah. Buat perjanjian kok pas-pas banget. Pembalap ini. Ada. Kok ini jadi mah. Tinggal sih, Pak. Entahlah. Hah? Lalu pasangkan bearing retainernya kembali. Terdapat ada 5 buah baut yang berukuran 12. Jadi pasangkan dan kencangkan menggunakan kunci sok 12. Sambung ke dia. Sambung ke. Pendeknya sambung. Itu boleh. Boleh. Lepak kan? Selanjutnya kita akan memasangkan gigi 5, ring sinkronis dan clutch hubnya.
Pada saat memasukkan gigi 5-nya, pukul dengan palu plastik sampai gigi 5-nya terpasang dengan erat. Kamu mau tahu nama pengkes aku? Mac. Terang hal di video ya, Pak. Oh ya, mau gaya rambut aku gayanya mendorong Mac ya. Allah. Kamu tahu arti Cip Mac? Cip Mac itu cepet mekar. Tabang pokoknya. Salahnya tangga, ini kok tangga? Kan ada video adalah. Hah? Wah. Lalu pasang clutch hub dengan hub sleeve-nya sama seperti cara tadi. Pakai kunci sok yang besar sekitar ukuran 20. Pukul dengan menggunakan palu plastik. Cip-cipnya tekuk leh. Nah, dia mesti lah kerajo tuh. Apa saya tak? Selanjutnya pasang garpu pemindahnya. Nah, di situ garpu pemindahnya ada memiliki baut karena di sini bautnya sudah tidak ada, jadi tidak perlu dipasang. Lalu di sana ada spi penguncinya, lalu pasang. Setelah itu pasang tutup transmisinya. Lalu pasang kembali ke 9 buah bautnya dengan menggunakan kunci 14. Terlambat bersamamu seperti dulu lagi. Panik lah bagi backsongnya dan. Saya diam saja. Iya. Anu. Badan ya, Pak. Enggak lah. Bagaimana untuk berdua setelah Setelah itu pasang kembali komponen-komponen yang di luar. Yang pertama dibuka tadi. Diam lah. Cepet lah, video lah. Alah. Tak jalan jauh mana, rakit mana? Aku masih di sini. Oh, biar kau tahu betapa sulit. Sekian, terima kasih cara membuka, pengenalan komponen dan memasang dari transmisi Trans XL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.